Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirajul Jatilingga dengan NIM 424113168 dari kelas program studi Pendidikan Kimia 24E. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Bapak Dr. Muhammad Irfan, SPD MOR. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertiannya yaitu Pancasila harus menjadi landasan filosofis dan etis dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK di Indonesia. Artinya, IPTEK tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian pentingnya mencegah westernisasi buta, yaitu menjaga agar IPTEK yang diadopsi tidak menghilangkan jati diri bangsa, yaitu nilai gotong royong dan juga spiritualitas. Kemudian orientasi kemanusiaan, memastikan IPTEK digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan mencegah masalah kemanusiaan, bukan untuk kerusakan atau eksploitasi. Kemudian pentingnya kontrol etika, yaitu menjadi rambu-rambu agar ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial dan juga dalam penelitian mereka. Selanjutnya ada ilmu dalam perspektif historis. Yang pertama, perkembangan sejarah. Singkatnya, ilmu berkembang dari tahap mitos, teologis, hingga filosofis, dan positif atau empiris. Kemudian revolusi ilmiah, bagaimana ilmu seringkali memiliki dampak sosial yang besar, misalnya revolusi industri. Kemudian konteks Indonesia, yaitu pengembangan IPTEK di Indonesia harus mengadopsi kemajuan global, namun tetap didasari oleh nilai-nilai lokal dan spiritual yang terkandung dalam Pancasila. Adapun pengertian dan ciri-ciri ilmu, yaitu yang pertama, pengertian ilmu yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis menggunakan metode ilmiah dan dapat diuji kebenarannya, itu objektif. Kemudian ciri-cirinya, yang pertama objektif, bebas dari prasangka pribadi. Kemudian metodis, menggunakan cara kerja yang terstruktur dan juga teruji. Kemudian sistematis, tersusun secara logis dan juga terpadu. Kemudian universal, kebenarannya dapat diterima secara umum. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Ilmu dapat berdiri kokoh jika didukung oleh 3 pilar utama, yaitu yang pertama ontologi, yaitu menyangkut apa yang dikaji atau hakikat kenyataan. Ilmu harus mengkaji hal yang nyata dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada epistologi, menyangkut bagaimana cara memperoleh pengetahuan atau metode ilmiah, harus dilakukan secara objektif dan juga valid. Kemudian aksiologi, yaitu menyangkut nilai, guna atau manfaat ilmu dalam bagi kehidupan manusia. Kemudian ilmu harus diarahkan untuk kesejahteraan dan kebaikan. Selanjutnya ada problematika ilmu. Yang pertama, masalah utama. Ilmu seringkali bebas nilai atau tidak terikat moral dalam proses penemuannya. Namun ketika diaplikasikan, ia dapat menghasilkan dampak negatif yang serius. Kemudian contohnya yaitu pengembangan senjata nuklir atau bertentangan dengan kemanusiaan. Kemudian cloning manusia, yaitu terletak pada problema etika dan juga spiritual. Kemudian eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan oleh teknologi yang dimana bertentangan dengan keadilan sosial kita. Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan juga teknologi. Pancasila sebagai sistem nilai etika harus menjadi arah dan kontrol dalam pengembangan IPTEK. Yang pertama, sila ketuhanan, di mana peran dan pengembang IPTEK-nya yaitu harus menghormati nilai agama, tidak merendahkan martabat Tuhan dan manusia. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan. IPTEK harus ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, tidak bersifat diskriminatif. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan, di mana IPTEK harus menjunjung integrasi sosial, bukan memicu perpecahan. Kemudian sila keempat, kerakyatan, di mana proses pengembang IPTEK harus melibatkan musyawarah, bukan kepentingan kelompok tertentu. Kemudian sila kelima yaitu keadilan sosial. Perannya, hasil IPTEK harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang saja.
Baik, selanjutnya ada visi ilmu di Indonesia. Visi ilmu di Indonesia harus mengarahkan pada iptek yang berkepribadian Indonesia. Adapun ciri-ciri visi, yang pertama harus relevan dengan kebutuhan nasional, seperti fokus pada pemecahan masalah pangan, energi, kesehatan, dan juga infrastruktur. Kemudian berwawasan lingkungan, yaitu pengembangan iptek harus berkelanjutan dan tidak merusak alam sekitar. Kemudian harus berorientasi nilai, di mana selalu menempatkan moralitas Pancasila di atas segalanya. Kemudian ada sikap ilmiah ilmuwan. Seorang ilmuwan yang berpegang pada Pancasila harus memiliki sikap yang pertama harus jujur, yaitu menyajikan data dan temuan secara benar, kemudian terbuka, bersedia menerima kritik dan juga saran. Ketiga, harus bertanggung jawab, menggunakan ilmunya bukan hanya untuk kebaikan dan kemajuan peradaban, dan juga bukan untuk merugikan. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yaitu fokus pada manfaat sosial dan menghindari potensi bahaya sesuai pada sila kedua dan juga sila kelima. Baik, adapun kesimpulan dari materi kali ini atau dalam video pembelajaran kali ini, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan teknologi atau iptek di Indonesia wajib menempatkan Pancasila sebagai paradigma dan juga kerangka etika fundamental. Ini berarti iptek tidak boleh bersifat bebas nilai, melainkan harus diarahkan secara sadar dan untuk mencapai tujuan bangsa dengan nilai-nilai kesatuan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan juga keadilan sosial, berfungsi sebagai filter arah dan juga kontrol moral. Kemudian ilmuwan memiliki tanggung jawab aksiologis untuk memastikan bahwa hasil karya mereka memberikan manfaat yang merata dan meningkatkan harkat martabat manusia, bukan menimbulkan kerusakan atau malah memperlebar jurang ketidakadilan sosial. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar nilai, kita membangun sistem inovasi nasional yang kompetitif secara global, namun tetap berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berpihak pada kepentingan seluruh rakyat, sehingga iptek benar-benar menjadi pendorong terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.